Saat ini saya menuju ke tempat pengecekan untuk COVID dan rapid karena saya akan terbang ke Bali. Namun saya sudah menyiapkan surat swab dengan hasil negatif sehingga harusnya tidak ada masalah. Kalau menurut saya bandara cenderung lenggang dan sepertinya penerbangan masih belum pulih dari efek COVID. Seperti yang kita lihat, itu sedikit orang di sini. Oke, sekarang saya mengantri dan dikatakan harus physical distancing. Ini surat yang saya butuhkan, yaitu bebas swab negatif. Jadi saya akan mulai menyerahkan surat saya kepada petugas untuk diperiksa. Terima kasih Mbak. Itu cukup cepat ya. Sehingga setelah itu setelah pemeriksaan itu kemudian kita pergi ke dan kita kemudian sekarang menuju ke tempat seperti biasa masuk. Oke. Sekian, terima kasih. Ternyata dilakukan cek 2 kali untuk surat swabnya, yaitu juga dilakukan ketika kita akan menerbitkan tiket untuk check-in. Halo, selamat siang. Dengan Tante Wendy yang cantik di sini, dan saya sedang berada di pinggir pantai saat ini. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini menyenangkan dan baik untuk semua. Tante hari ini hendak berbicara mengenai masalah COVID ya. Pengalaman Tante traveling kemarin, Tante harus rapid test dulu. Dan ternyata hasil Tante itu reaktif ya. Jadi Tante harus melakukan swab test juga. Untunglah swab test Tante hasilnya negatif sehingga Tante bisa jalan ke Bali. Ketika di Bali Tante sedih banget lihat jalan-jalan lebih sepi, tamu-tamu sepertinya juga berkurang yang datang ke Bali. Padahal seperti kita tahu Bali kan tergantung dari adanya turis dan industri turisme. Sehingga Tante mengharapkan bahwa semoga Bali bisa cepat pulih ya. Nanti Tante akan bagi video-video yang Tante dapatkan ketika Tante sedang jalan dari selatan ke utara. Tante saat ini ada di utara Bali karena Tante kan sudah cukup berumur. Walaupun Tante doyan lihat cowok-cowok cakep, tapi untuk ketenangan Tante, kadang-kadang Tante pergi ke utara Bali karena masih lebih
adem, lebih damai, dan tante bisa meditasi kadang-kadang. Dan kalau tante beruntung ada cowok-cowok cakep. Nah, kemudian tante juga ingin mengatakan mengenai masalah swab test dan rapid test untuk COVID. Sebenarnya tante agak sependapat dengan Jering loh. Tante merasa sepertinya ribet kalau traveling harus rapid dan swab test dulu. Dan juga biayanya juga ada loh. Untuk rapid test itu biayanya kalau di rumah sakit swasta bisa dari 150.000 sampai 300.000-an deh. Sementara untuk swab test jauh lebih mahal. Yang paling murah kayaknya 1.500.000 atau sekian, dan yang paling yang rata-rata tuh bisa 2,5 juta ke atas. Jadi kebayangkan saat ini kita menggalakkan wisata domestik untuk mendukung daerah-daerah wisata, contohnya Bali. Tapi di saat bersamaan juga kita juga membuat traveling itu susah. Nah, jadi tante mengharapkan bahwa kalau bisa ada kebijakan tertentu. Apalagi hasil rapid test dan swab test cuma berlaku 14 hari. Ditambah kemudian tidak ada jaminan juga kalau misalnya kita udah rapid atau swab test kemudian kita bergaul dengan orang yang kebetulan kena COVID, kan kita nggak tahu kan. Kalau kita kena lagi gimana dalam 14 hari? Mungkin itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah dan ID ya, untuk bagaimana untuk membuat prosedurnya lebih aman tapi juga lebih tidak meribetkan masyarakat. Itu saja pendapat dari tante. Dan sekarang biar tante menikmati pantai, suara deburan ombak yang indah bersama dengan Om Herman, anjing tante. Biar dia berlari-lari di pantai. Oke teman-teman, nanti tante akan bagi cuplikan-cuplikan dari perjalanan tante dari selatan ke utara ya. Dadah. Dan jangan lupa jika suka tolong beri komen, beri like, subscribe juga ya sayang. Dadah. Pemandangan indah di pedesaan Bali. Sawah hijau. Matahari bersinar tapi juga ada mendung yang menggantung dan ada bendera berkibar.